Halo Bre, terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Semoga rokok dan kopi kalian lancar. Tanpa banyak kata, kita mulai. Di part sebelumnya, di mana MC yang akan berangkat menuju ke Danau Yinyang. MC yang membawa muridnya, yaitu Xiaoya, membuat pemimpin Kang tidak setuju. Namun setelah sedikit berdebat, dengan terpaksa pemimpin Kang menyetujuinya. Setelah berangkat menggunakan hewan bis terbang dan telah sampai di dataran Glester Api Origin. Mereka yang sembari berjalan di dataran bersalju, pemimpin Kang menjelaskan jika dataran Glester Api Origin adalah nama sebuah faksi yang sangat besar, seperti halnya Serikat Apoteker dan Serikat Pandai Besi. Mereka memiliki kendali atas banyak pembuluh darah roh yang kuat dan tanah yang berharga. Dan karena itu, meskipun aku adalah kepala pavilion dari pavilion Master Guru, aku juga tidak berani melawan mereka. Jadi yang bisa aku lakukan adalah mengusulkan perdagangan yang adil dengan mereka. Dan aku mengenal kepala pengadilan saat ini di sini. Itulah mengapa aku berhasil mendapatkan 2 slot untuk percobaan. Namun itu semua tergantung pada kalian. Apakah kalian bisa masuk ke tempat ini? Pemimpin Kang lanjut berkata, aku kenal dengan kepala pengadilan. Dia pernah terluka dan saya yang menyembuhkannya. Apakah Anda ingat studi kasus tentang orang yang mengembangkan seni serbuan kuno yang hebat? Orang yang dadanya terluka oleh ki pedang yang membakar. Murid Xiaoya bertanya, tempat ini tampaknya sangat dingin, tetapi juga panas pada saat yang sama. Bagaimana mereka berhasil mencapainya? Pemimpin Kang menjawab jika dia tidak terlalu tahu. Yang dia tahu adalah orang-orang dari The Origin Flame Glacier telah mengubah tempat ini menjadi seperti sekarang. Setelah berabad-abad dimodifikasi. Sebelum mereka masuk, pemimpin Kang memperingatkan MC untuk tidak berbuat seenaknya dan akan mencoba untuk mendapatkan 3 kuota. Setelah sampai di suatu gerbang, pemimpin Kang seketika memberi hormat dan berkata, kangen dari kota kerajaan Miria di sini untuk bertemu dengan ketua Wu sesuai janji. Seseorang menanggapi, Master Pavilion Kang, kepala pengadilan mengundang untuk masuk ke dalam. Setelah diizinkan masuk, MC seketika terkejut. Dia bergumam, esensi spiritual yang begitu hidup. Tempat ini mungkin memiliki energi konsentrasi yang sama dengan yang ada di luar sana. Namun itu luar biasa hidup. Walaupun aku tidak sengaja membimbingnya, dia tetap akan meresap ke dalam tubuh kita melalui kulit kita dan menyehatkan kultivasi kita, mempercepat kecepatan kultivasi tubuh kita. Wanita muda ini mereka sudah berada di 3 dan puncak transenden di usia yang begitu muda. Aku tebak pasti sangat efisien untuk berkultivasi di istana ini. Meskipun tidak memiliki esensi spiritual yang cukup dengan bantuan formasi, ini masih tempat yang sangat baik untuk kultivasi. Rombongan MC kini yang telah dipimpin menuju sebuah ruangan. Mereka dipersilahkan untuk memasukinya. Setelah memasuki ruangan, MC seketika bergumam, wanita di depan mengeluarkan aura yang berbahaya, terutama jiwanya yang memberikan tekanan yang sangat besar. Mungkin dia di alam konsonan spirit. Pemimpin Kang setelah memberi salam kepada wanita yang duduk di dalam ruangan itu, wanita itu seketika berkata, jadi ini adalah orang-orang yang telah Anda pilih untuk mengikuti uji coba Danau Yinyang. Wanita itu lalu mempertanyakan, kenapa ada 3 orang? Pemimpin Kang dengan wajah sedikit keringat, dia hanya beralasan jika mereka bertiga adalah orang-orang berbakat, jadi dia membuat pengecualian. Wanita itu nampak marah dan berkata, Anda harusnya lebih tahu tentang aturan Danau Yinyang lebih dari siapapun. 2 kuota berarti 2 kuota, tidak ada pengecualian. Pemimpin Kang yang sudah tidak bisa beralasan lagi, dia lalu bertanya, maukah Anda memberitahu kami tentang uji coba sehingga mereka dapat melakukan beberapa persiapan untuk itu? Si wanita menjawab, ujiannya sangat sederhana, mereka hanya perlu berjalan melewati ruangan api dan esku, maka mereka akan lulus uji coba.
Ruangan api dan es adalah cobaan khusus yang dimiliki pengadilan Glacier Plain. Itu seperti kristal akuisisi jantung. Dengan meneteskan setetes darah, Anda akan menderita siksaan mental api dan es. Jika mereka mampu untuk bertahan dan menemukan jalan keluarnya dalam waktu 2 jam, mereka akan dianggap lulus. Jika mereka tidak berhasil, mereka akan gagal dalam ujian. Nona Wu lalu berkata, Anda harus memilih 2 di antara 3 untuk mengikuti uji coba ini. Mendengar itu, pemimpin Kang meminta kandidat guru Duhu untuk menyerah dan tidak mengikuti uji coba. Kandidat guru Duhu pun hanya mengiyakan. MC menyela dan berkata, Nona Wu, apakah ada syarat agar kita bertiga bisa masuk? Nona Wu yang mendengar itu, dia menjadi marah dan berkata, apakah junior diperbolehkan mengurusi perkataan orang dewasa? MC menjawab, usia bukanlah segalanya yang menentukan junior ataupun senior. Bagaimana jika begini, Ketua Pengadilan Wu, aku akan memberikan Anda sebuah kesempatan untuk mendapatkan panduan sekali ini dan kita akan menukarnya dengan 1 kuota uji coba. Bagaimana? Mendengar itu, pemimpin Kang dan kandidat Duhu menjadi terkejut karena sebelumnya telah memperingatkan MC untuk tidak terlalu banyak bicara. MC lanjut berkata, ini adalah satu-satunya kesempatan, jadi Anda harus menghargainya atau tidak akan ada lagi kesempatan seperti ini. Kandidat guru Duhu yang melihat MC mulai berulah, dia meminta murid Zauya untuk memperingatkannya. Murid Zauya yang kini berbicara, dia bukannya menghentikan MC, malah membenarkan perkataan MC dan meminta Ketua Pengadilan Wu untuk mengambil kesempatan ini atau akan menyesal di masa depan. Pemimpin Kang yang mendengar itu hanya bisa bergumam, Master Guru Transenden 2 dan mengatakan sesuatu seperti ini kepada elit Transenden 5 dan tidak ada rasa malu sedikit pun di dalamnya. Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Mendengar itu, Nona Wu menjadi benar-benar marah dan memanggil pelayannya. Dia meminta rombongan MC untuk segera keluar. Pemimpin Kang berusaha menenangkan situasi, namun MC menyela dan berkata, cukup Master Kang, mengapa kita harus peduli dengan orang yang bahkan kita tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan? Jika dia ingin kita pergi, sebaiknya kita lakukan saja. Pemimpin Kang yang mendengar itu, dia menjadi sangat terkejut karena menurutnya kata-kata MC merupakan penghinaan. Nona Wu bertanya kepada MC, apa yang kau katakan? MC menjawab, apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan barusan? Apa kamu benar-benar membutuhkanku untuk mengeja semuanya? Pemimpin Kang yang panik, dia berkata, Ketua Pengadilan Wu, tolong tenanglah jika Anda berbuat sesuatu pada guru ini. Namun pemimpin Kang belum selesai berbicara, Nona Wu sudah menundukkan kepalanya dan bertanya, bagaimana kamu bisa tahu? MC menjawab, sederhana saja, meskipun atribut yin sangat banyak di tubuh Anda, sebagian besar titik akupuntur Anda memancarkan energi yang. Anda mungkin seorang gadis yang lemah lembut, tetapi kata-kata Anda penuh dengan kekuatan. Jika aku tidak salah, Anda pasti menderita konflik antara yin dan yang di dalam tubuh Anda, dan Anda tidak mampu mengimbangkan keduanya. Itu sebabnya jenggot Anda tumbuh seperti pria dan pori-pori Anda semakin tebal yang membuat rambut Anda tumbuh lebih panjang. Mendengar itu, Nona Wu matanya menjadi terbelalak karena terkejut. Di dalam hatinya berkata, aku memang menderita karena konflik yang terjadi antara yin dan yang dalam tubuhku dan tidak bisa mengimbangkannya selama 2 tahun terakhir. Aku mulai menumbuhkan jenggot seperti pria. Jika aku tidak mencukurnya setiap hari dan menjaga martabatku setiap saat, seseorang pasti sudah mengetahuinya dan aku pasti akan mati malu karena semua itu. MC berkata lagi, setelah terluka oleh pedangki, kamu pikir kamu sebagai wanita, kamu tidak akan dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari Great Ancient Incursion. Jadi kamu memutuskan untuk beralih fokus dan berkultivasi teknik atribut yin.
Namun Anda tidak berhasil menjaga keseimbangan kedua kekuatan dalam tubuh Anda yang berakhir seperti ini. Jika Anda tidak membersihkannya, Anda mungkin masih bisa menekan dengan paksa tanpa ada yang menyadari untuk saat ini. Tetapi mungkin sulit bagi Anda untuk melakukan hal yang sama 3 tahun kemudian. Mendengar itu, Nona Wu bertanya, apakah ada solusi untuk itu? MC menjawab, memang ada solusinya. Pendekatan yang paling langsung adalah menghilangkan kultivasi Anda dan menghabiskan kekuatan Anda. Jadi kembalilah menjadi manusia normal. Nona Wu menjawab, aku sudah berusia lebih dari 100 tahun. Jika aku menghentikan kultivasiku, aku pasti akan menjadi tua dan mati. Mendengar itu, MC lalu meminta Nona Wu untuk menunjukkan sebuah pukulan. Nona Wu seketika berdiri sembari menyiapkan sebuah pukulan. Di dalam hatinya bergumam, jika orang ini dapat menyelesaikan masalahku, lupakan 1 slot percobaan. Aku bahkan bersedia membayar harga yang jauh lebih besar hanya untuk itu. Nona Wu seketika menunjukkan sebuah pukulannya. Dia lalu bertanya, situasiku ini, apa ada cara untuk mengatasinya? MC menjawab, tentang itu, ya ada caranya. Bagaimana menurutmu tentang Master Pavilion Kang di sini? Mendengar perkataan MC, Nona Wu menjadi sedikit terkejut dan bertanya-tanya kenapa dia bertanya tentang Master Pavilion Kang. Nona Wu lalu bertanya, aku telah mengenal Master Pavilion Kang selama bertahun-tahun, jadi aku mengenalnya dengan baik. Mendengar itu, MC tersenyum tipis. Dia lalu berkata, Master Pavilion kami adalah orang yang benar dan jujur. Di atas itu, dia adalah master guru yang berarti dia memiliki masa depan yang cerah. Yang terpenting, dia juga sangat tampan. Nona Wu menjawab, Master Pavilion Kang memang orang yang baik. Dia rela membayar mahal untuk menukar slot untuk masuk ke danau Yin Yang. Namun apa yang dilakukan ini, apa ada hubungannya dengan menyingkirkan energi konflik di dalam diriku? MC menjawab, tentu saja, bagaimana kalau kalian berdua menikah? Mendengar itu, pemimpin Kang dan juga Nona Wu menjadi terdiam. MC berkata, tidak ada salahnya jika Anda mengembangkan teknik yang kuat. Salah Anda adalah menyerah di tengah jalan dan beralih ke teknik yang berlawanan yang menyebabkan konflik yin dan yang di dalam tubuh Anda sehingga menyebabkan tubuh Anda menjadi seperti ini. Jadi jika Anda ingin menyingkirkannya sepenuhnya, Anda harus menikah dengan orang yang tingkat kekuatannya sama denganmu, yang juga telah menguasai pengendalian esensi dan kekuatan yang sejati. Dengan itu, akan membantu menjaga keseimbangan. Dan aku telah menghitungnya secara singkat. Master Pavilion Kang adalah transenden puncak 4 dan yang hampir menjadi transenden 5 dan. Dia juga seorang master guru puncak bintang 4. Aku khawatir Anda pun tidak akan mampu menandingi pemahamannya dalam hal Siulian. Dan kenapa? Dia adalah orang yang paling cocok untuk ini. Jika kalian berdua bersatu dalam waktu 6 bulan, konflik dalam diri kalian akan dinetralisir sehingga memungkinkan kalian untuk memulihkan kekuatan kalian sepenuhnya. Nona Wu wajahnya menjadi merah. Dia berkata, sejak aku mulai berkultivasi, aku tidak tertarik pada pria meskipun untuk menyembuhkan kondisi fisikku. Tetapi untuk menikah itu, pemimpin Kang yang panik. Dia berkata, Tuan Zhang, apakah ada cara lain memecahkan masalah ini? Aku tidak setuju dengan ini. Perkataan itu membuat Nona Wu menjadi marah. Dia lalu berkata, Master Pavilion Kang, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak pantas untukmu? Atau ada alasan lainnya? Kenapa kamu langsung menolaknya begitu saja? Pemimpin Kang dengan panik menjawab, Nona Wu, Anda terlalu memikirkannya. Bukan itu yang aku maksud. Hanya saja aku tidak pantas mendapatkan orang sepertimu. Ini masalahku. Mendengar itu, Nona Wu menjadi tenang kembali. MC lalu berkata, jika kalian berdua tidak menyukai satu sama lain, masih ada satu metode lagi, yaitu menemukan seseorang elit dengan tubuh yin murni yang memiliki kultivasi yang sama dengan Anda.
maka kita akan menggunakan darah orang itu untuk menetralkan energi yang tersisa di dalam tubuh Anda. Kita tidak membutuhkan banyak, cukup 1 tetes saja. Nona Wu yang merasa jika menemukan tubuh yin murni sangat sulit. Dengan wajah malu dia lalu berkata, tentang itu mengapa tidak Master Pavilion Kang dan aku menikah saja. Pemimpin Kang yang merasa canggung, dia lalu berkata, murid Master Guru Zhang Xiaoya memiliki tubuh yin yang murni dan telah diaktifkan hingga 20%. Pemimpin Kang lalu bertanya kepada MC, Tuan Zhang, jika setetes darah murni tubuh yin darinya akan menyelesaikan masalah ini, lalu kenapa Anda ingin kami menikah? MC menjawab, Xiaoya adalah muridku, jadi aku bertanggung jawab untuk menjaganya aman dari kerugian apapun. Itulah mengapa aku mengorbankan Anda. Selain itu, ini adalah hal baik untuk mencarikan istri untukmu. Mendengar itu, pemimpin Kang menjadi terkejut. Di dalam benaknya berkata, kamu menggunakanku untuk melindungi murid-muridmu. Kenapa tidak kamu saja yang mencoba menikahi wanita berjenggot itu? Nona Wu bertanya kepada murid Xiaoya tentang kebenaran tubuh yin murni miliknya. Murid Xiaoya membenarkan dan seketika langsung mengeluarkan kekuatannya. Melihat itu, Nona Wu seketika mendekap tangan murid Xiaoya. Dia berkata, silakan ikut aku ke kantor pusat. Selama kamu bersedia, aku akan memberikanmu metode kultivasi terbaik yang kami miliki. Kami akan mengaktifkan 100% tubuh yin murnimu dalam waktu sesingkat mungkin. Namun murid Xiaoya menepis tangan Nona Wu. Dia berkata, tidak perlu, aku hanya ingin bersama guruku. Mendengar itu, Nona Wu seketika berbicara kepada MC. Tuan Zhang, bisakah aku meminjam murid Anda? Kami benar-benar membutuhkannya. MC menjawab, muridku adalah manusia. Dia memiliki kecerdasannya sendiri dan hak untuk membuat keputusannya sendiri. Jika dia mau, aku akan mendukungnya. Tetapi jika tidak ada yang bisa memaksanya untuk pergi. Nona Wu berkata, bukan itu yang aku maksud. Aku harap Anda tidak akan salah paham dengan kami. Ini melibatkan rahasia The Origin Flame Glacier, jadi aku tidak memiliki wewenang untuk memberitahu Anda. Bagaimana kalau begini saja, karena kalian sudah memasuki danau setelah Anda semua keluar, tidak masalah jika kantor pusat menyetujui ini, aku pasti akan memberi Anda jawaban. Nona Wu lalu membawa MC dan yang lainnya ke pintu masuk danau Yin Yang. Dia berkata, pintu di depan adalah pintu masuk ke ruangan api dan es. Kalian harus melewati ujian untuk dapat memasuki danau Yin Yang. Alasan kenapa kami melakukan hal ini adalah karena ketidakkonsistenan di danau Yin Yang. Penggabungan antara Yin dan Yang akan menyebabkan orang yang memasukinya akan menderita kesakitan yang luar biasa. Jika kalian bahkan tidak dapat menangani ruangan api dan es, kalian akan dibakar menjadi abu oleh energi Yang atau dibekukan menjadi es loli oleh energi Yin. Mendengar itu, kandidat guru Duhu seketika menyarankan dirinya sendiri untuk memasuki ruangan itu yang pertama. Setelah memasuki ruangan itu, 2 jam kemudian dia keluar dengan tubuh yang kosong. Nona Wu berkata, meskipun ketabahan mentalnya telah ditembus, dia bisa berjalan keluar dalam waktu 2 jam, jadi dia dianggap cukup baik untuk memasuki danau Yin Yang. MC bertanya, bukankah ruangan es dan api bertujuan untuk menguji ketahanan mental? Kenapa melakukannya? Nona Wu menjawab, ruangan api dan es memang ruangan ujian terhadap ketahanan mental, tetapi jika keterampilan mental orang telah dikeluarkan, tubuh fisik orang itu akan menderita cedera juga. Tapi mampu keluar dari tempat tersebut dalam kondisi tersebut membuktikan bahwa dia seharusnya memiliki daya tahan yang kuat. Setelah itu, murid Xiaoya menjadi orang berikutnya yang memasuki ruangan api dan es. 1 jam kemudian dia pun keluar dengan tubuh yang sedikit kosong. Nona Wu yang melihat itu, dia menjadi kegirangan. Di dalam benaknya berkata, itu hebat. MC menghampiri murid Xiaoya dan berkata, kerja bagus, sekarang biarkan aku yang memasukinya.
Kandidat Guru Duhu bertanya kepada pemimpin Kang, menurut Anda berapa lama dia akan keluar dari tempat itu? Pemimpin Kang menjawab, aku kira dia akan lebih dari 15 menit. Obrolan kandidat Guru Duhu dan pemimpin Kang membuat Nona Wu menjadi bertanya-tanya kenapa mereka memperdebatkan seberapa cepat MC akan keluar dari ruangan itu. Guru Duhu menjelaskan jika MC sangat luar biasa dan bahkan jika dia ragu dan bertanya-tanya apakah 5 menit terlalu lama untuk MC. Namun setelah beberapa saat menunggu 5 menit, 10 menit hingga 80 menit, MC tidak kunjung keluar dari ruangan itu. Mereka yang sudah menunggu hingga 2 jam berlalu, mereka bertanya-tanya kenapa tidak terjadi apapun. Nona Wu berkata waktunya habis dan dia belum keluar, sepertinya dia tidak lulus ujian. Kita flashback di 2 jam sebelumnya di mana MC yang baru memasuki ruangan. Setelah memasuki ruangan itu, di dalam hatinya berkata, apa yang terjadi dengan panas yang mencekik ini? Aku harus mengendalikan jalan esensi sejati, jalan surga untuk melawan panas untuk saat ini. MC yang melihat pintu masuknya kini telah menghilang. Dia seketika memutuskan untuk tetap berjalan ke depan. Setelah cukup jauh melangkah, tiba-tiba ruangan itu yang awalnya banyak api berkobar kini menjadi es seketika. MC yang merasa jika ini mirip seperti formasi namun tidak bisa dirasakan. Dia seketika menggunakan mata wawasan. Ruangan kini tiba-tiba berubah menjadi kosong tanpa api dan es. Di dalam benak MC berkata, ini sebenarnya merupakan ujian bagi ketabahan mental, bukan tubuh fisik kita. MC yang menyentuh dinding ruangan tersebut, dia seketika mengakses perpustakaan Tian Dao dan mencari kekurangan. Setelah mendapatkan buku dari perpustakaan Tian Dao, MC berkata, aku mengerti. Setelah itu, MC sembari menyentuh lantai ruangan, dia berkata berdasarkan arahannya, harusnya ini tempatnya. Seketika, nampak ada ruangan rahasia terbuka di hadapannya. Tanpa pikir panjang, MC pun memasuki ruangan itu. Setelah sampai di bawah, di hadapannya nampak ada sebuah danau kecil. MC yang bertanya-tanya apakah ini yang disebut Danau Yin Yang. Karena kurang informasi, dia seketika menyentuhkan tangannya di danau itu dan mengakses perpustakaan Tian Dao. Buku dari perpustakaan Tian Dao menuliskan air benih The Origin Flame Glacier Plain itu diciptakan oleh anggota The Origin Flame Glacier Plain dengan memadukan api asal yang dibuat dengan menyegel urat bumi dengan bahan yang unik. Ini adalah bahan yang sangat langka. Kekurangan 1, membutuhkan spesialis untuk memeliharanya atau akan mudah rusak. MC yang merasa jika danau kecil itu sangat bagus untuk meningkatkan kultivasi jiwa. Dia seketika duduk di pinggir kolam lalu melakukan astral projection. Setelah jiwa MC keluar dari dalam tubuhnya, dia seketika berendam di dalam kolam kecil itu dan menyerap semua energi spiritual yang berada di dalamnya. Setelah beberapa saat, setelah kultivasi, master jiwanya telah meningkat menjadi transenden 4 dan MC memasuki tubuhnya kembali walaupun dengan susah payah karena bentuk jiwanya telah melebihi besar ukuran dari jiwa yang sebelumnya. Setelah MC berhasil memasuki tubuhnya kembali, dia berkata, aku kira aku harus menyelaraskan kultivasi jiwa dan tubuh fisikku mulai sekarang. Dia yang baru tersadar jika sudah memakan waktu begitu lama di dalam ruangan itu. MC seketika bergegas untuk kembali. MC yang baru keluar dari ruangan, dia ditanyai apakah dia baik-baik saja. MC menjawab, ya, aku baik-baik saja. Guru Duhu berkata, jika Anda baik-baik saja, kenapa Anda tidak keluar lebih awal? Sudah lebih dari 2 jam, Anda baru saja kehilangan kualifikasi Anda untuk memasuki Danau Yin Yang. Nona Wu yang melihat MC di dalam benaknya berkata, apa yang sebenarnya terjadi?
Duhu dan Xiaoya mungkin telah keluar dari ruangan dalam waktu yang ditentukan, tetapi mereka berdua dipukuli dengan cukup parah. Tuan Xiang ini bahkan tidak mengalami luka sedikit pun dan pakaiannya masih terlihat baru. MC berkata, energi yin dan yang di dalam ruangan itu cukup bagus, jadi aku melakukan sedikit kultivasi di sana dan aku sangat menyukainya sehingga lupa waktu. Mendengar itu, Nona Wu bergumam, orang lain hanya berpikir untuk bertahan hidup setelah memasukinya, tetapi orang ini hanya melihatnya sebagai tempat yang bagus untuk berkultivasi dan melupakan waktu. Nona Wu lalu bertanya, ruangan memiliki mantra khusus sehingga membuat orang terseret ke dalam ilusi setelah masuk. Bagaimana Anda bisa berkultivasi di sana? MC menjawab, itu hanya sebuah keberuntungan dan bertanya apakah aku lulus. Nona Wu berkata, Anda hanya dianggap lulus jika Anda keluar dari ruangan api dan es dalam waktu 2 jam. Meskipun karena Anda berkultivasi di dalam sana dan lupa waktu, Anda masih meninggalkan ruangan setelah 2 jam, jadi Anda gagal. Mendengar itu, murid Xiaoya seketika berkata, tunggu, aku bersedia memberikan slotku kepada guruku. MC berkata, Xiaoya, sebenarnya Danau Yin Yang tidak sangat efektif bagiku, tetapi bagimu, karena kamu memiliki tubuh yin yang murni, jika kamu memiliki kesempatan berkultivasi di sana, kamu pasti dapat tumbuh dan meningkatkan diri secara drastis. Jadi kamu tidak perlu memberikan slotmu kepada aku. Karena itu, kandidat Duhu dan juga murid Xiaoya pun diajak memasuki Danau Yin Yang. Pemimpin Kang yang ditinggalkan bersama MC, pemimpin Kang menghela napas dan berkata, Tuan Zhang, Anda telah menyia-nyiakan kesempatan ini. Mendengar itu, MC berkata, jika Anda benar-benar ingin kultivasiku berkembang, kenapa Anda tidak menemukan lebih banyak batu spiritual menengah untukku? Aku bisa menukarnya dengan barang-barang yang kupunya. Pemimpin Kang menjawab, aku memiliki 5 batu spiritual tingkat menengah. Aku bisa memberikannya kepadamu selama kau berjanji bisa mendapatkan peringkat bagus di turnamen Master Guru nanti. Sedang asik berbicara, tiba-tiba ada aura membunuh yang keluar dari ruangan yang sebelumnya dimasuki oleh Nona Wu, murid Xiaoya dan juga kandidat guru Duhu. Menyadari itu, dengan langkah cepat Tian Dao, MC seketika menghampiri ruangan tersebut. Pemimpin Kang yang juga menyusul MC untuk memasuki ruangan tersebut, di dalam benaknya berkata, aku adalah seorang transenden tingkat 4, namun mataku bahkan tidak bisa mengikuti gerakan Tuan Zhang. Apakah benar dia hanya seorang transenden 2 dan? Pemimpin Kang yang baru sampai di ruangan tersebut dan melihat Nona Wu sedang mengeluarkan aura pembunuh, dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pelayan Nona Wu yang ketakutan, dia menjelaskan, seperti biasa kami berjalan untuk membersihkan air benih, tapi kami mendapatkan bahwa energi yin dan yang diantara benih air telah hilang sepenuhnya, dan sama persis dengan air danau. Nona Wu yang nampak marah kepada pelayannya, dia berkata, bagaimana bisa itu hilang begitu saja? Bagaimana kalian menjaganya? Pemimpin Kang yang ingin tahu dengan keadaan, dia lalu bertanya kepada Nona Wu, apa yang sebenarnya terjadi? Nona Wu akhirnya menjelaskan, ini adalah Danau Yin Yang. Anda pasti bertanya-tanya kenapa dia tidak memiliki sifat panas yang membakar dan dingin yang membekukan satu sama lain seperti yang Anda dengar dari rumor yang beredar. Esensi spiritual di dalam Danau Yin Yang dikumpulkan dari batu-batu spiritual dan aku berasumsi bahwa Anda dapat mengetahuinya hanya dengan melihatnya. Adapun energi yin dan yang di dalamnya sebenarnya diekstrak dari air biji. Istana Glacier Plain menggunakan metode khusus untuk memadukan panas yang membakar dari urat-urat bumi dan dingin yang membekukan dari Glacier Plain untuk membentuk air benih. Biasanya terkubur jauh di dalam tanah. Kami hanya akan mengekstrak air spiritual darinya dan menuangkannya ke dalam danau ini ketika kami akan menggunakannya. Mendengar itu, MC menjadi berkeringat dingin. Pemimpin Kang yang melihat MC, dia bertanya,
Tuan Zhang, apa yang terjadi denganmu?" MC yang cukup lama terdiam dan meracau di dalam benaknya. Dia akhirnya berkata, "Tentang hal itu, ketua pengadilan Wu, kembali ke ruangan api dan es. Bukankah aku sudah bilang bahwa aku sedikit berkultivasi di dalam ruangan itu? Itu mungkin karena ketika aku berkultivasi di sana, aku agak berlebihan dan aku tidak sengaja menyerap semua energi yin dan yang dari air benih milik Anda." Mendengar itu, pemimpin Kang, Nona Wu dan juga guru Duhu menjadi sangat terkejut. Apa yang akan terjadi dengan MC? Akankah dia menerima hukuman dari Nona Wu? Kita tunggu di part berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.